Dan untuk indukannya itu bisa dilihat jengger baret roknya, australopnya, bentuk warnanya, postur tubuh. Bentar, jengger australopnya, jengger baretnya. Ini jangan perkara karena saya lagi menjelaskan tentang ayam-ayam tipe petelur handar dan sekarang yang saya pakai di produk baru saya, terus dia supaya aman menyebutkan itu. Tapi saya tegaskan bahwasanya tidak akan mungkin di sini masuk baret dan australop. Kenapa? Saya paham betul daripada genetik resesifnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur petrak muda. Kembali lagi Anda ke channel kita, kan kawan. Selamat datang. Kan kawanku, ada beberapa kejadian akhir-akhir ini. Sebenarnya kemarin ada satu video yang judulnya jelas cepet kaya kalau ternak model seperti itu kan ada dengan harga-harga menjual ayam 2 juta, 1.500.000. Sebenarnya tak masalah ya. Soal harga mah asal namanya jual beli ya, kalau akadnya penjualnya deal nggak masalah. Cuma kan yang terjadi sebenarnya saya juga tuh nggak tahu dan nggak berusaha kepo dengan apa yang terjadi, karena saya juga fokus di kandang lebih baik, fokus untuk membina mitra-mitra lebih baik. Cuma kan kawan-kawan mungkin posisinya tidak sama seperti saya. Mungkin kawan-kawan setelah melihat video ini kok reseh sih dengan beli orang lain, nggak ada arah seperti itu, tapi saya paham betul siapa dia dan bagaimana cara kerjanya saya paham betul. Ini bukan tentang syirik ya. Dan ini juga terjadi karena kawan-kawan yang lain berkonsultasi kepada saya. Wajar saya kira, karena ya kita yang sering buat video, buat trik-trik dan tips-tips, buat cara-cara. Jadi wajar saya kira kalau kawan-kawan sebagian besar menanyakan tentang saya. Video ini saya yakin adalah video respon daripada video saya yang menyinggung tentang ayam sosial media yang dijual para youtuber dan ayamnya tidak jelas tapi promosinya terlalu berlebihan kawan-kawan. Saya akan buka buka videonya, ini juga kiriman ya. Oke, masih iklan. Jadi sebenarnya pada zaman saat ini mengerikan sekali, dan saya juga baru sadar bahwasanya memang channel YouTube ini impact-nya besar ketika kita pintar dengan lidah kita diolah. Jadi banyak yang tertarik, akhirnya ya kepo, ingin membeli ayam atau produk dari kita. Ini sudah disilangkan. Saya sedikit beri bocoran 12 genetik yang ada di ayam. Assalamualaikum warahmatullahi 12 genetik. Kalau dibagi 2 galur, satu genetik 6, 6, 6, 2. Berarti 12, 6, 3, 3. Kalau dibagi 2 galur membutuhkan waktu kurang lebih 4-5 tahun. 12 genetik kalau dibagi 2 galur cara breedingnya. Galur jantan, galur betina. Kalau di 1 galur, ya bagi aja. Gila, 12 genetik. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Rizal SRC Farm. Salam Topi, salam peternak. Sengaja tidak saya tutup-tutupi karena memang ini buat apa lagi, udah kepalang tanggung ya, itu channelnya. Nusantara. Terima kasih yang sudah selalu support video saya. Terima kasih yang sudah selalu like, komen. Untuk kita dan berjaga. Kita akan membahas untuk jenis ayamnya pertanyaan. Jadi kemarin setelah saya dapat, jadi tidak penasaran lagi dan biar nggak sama terus RC Farm. Ini yang jelas saya dalam pembelajaran ya, masih saya gali lagi untuk di seputaran indukan ini. Kalau masalah di ayam pedaging, insya Allah saya sudah nol kan. Untuk ayam induk saya masih pembelajaran, tetapi kok sudah berani dijual gitu loh. Tapi ya nggak masalah sih, saya yang mau saya kulik adalah dari nol sampai panen itu saya sudah bahas tuntas di video ya. Dan untuk obat-obatan, nah untuk bentuknya seperti ini indukan saya bos ya. Maaf, itu ada yang cacat satu, itu usia sekitar 5 bulanan.
5-6 bulan ya, itu ada cacat satu. Dan saya akan jelaskan untuk jenis ayam. Oke, kita sudah melihat dan nampak videonya kan kawan. Dari situ, sebelum kita bahas ke dalam dan melihat videonya lagi, dari sini saya tegaskan bahwa ini ayam bukan ayam tipe petelur kuat, karena dilihat dari fenotip atau bentuk tampilannya. Fenotip itu casingnya, jadi potongan ayam itu seperti apa. Ini kan kita lihat dari kepalanya, ini kepala bangkok, kakinya kaki bangkok, badannya badan bangkok, wilah juga enggak kan, seperti itu. Lanjut. Saya ini tuh ngerasain kan. Aduh. Bos, ini bukan murni, ini. Oke, kita cepatin dulu. Sabar ya lur. Jadi sebenarnya dari bentuk ayam itu pun kita tahu gitu. Gambar postur tubuh yang bagus, pedaging. Nah ini karena bukan saya yang menyilangkan bos ya. Saya hanya tanya ke beliau, ayam apa saja yang disilangkan setelah jadi seperti ini. Ternyata inilah yang tidak suka daripada si Rizal dan si kembar Tajibana itu. Dulu mereka kan satu kongsi ya, entah pecah atau gimana saya nggak paham. Dulu itu nyerang saya bener di Lampung itu dulu, wah korbannya banyak. Dulu juga kalau nggak saya singgung ayam GPS Melgedes yang dijual sampai mahal-mahal itu dan statusnya juga nggak jelas, itu mungkin nggak reseh dengan saya, tapi itu kebenaran kan kawan. Jadi yang saya nggak senang ini adalah ini dari beliau, seolah-olah mereka tuh hanya jadi pengembang supaya untuk menghilangkan jejak. Jadi ini pesan dari beliau, saya yakin ini nggak seperti itu, saya yakin. Ada genetik dari ayam apa namanya itu Brahma bos ya. Nah ini Brahma, untuk kakinya ada bulunya bos, bisa Oke, kalau memang kaki, satu ayam yang berbulu di kakinya Brahma, Serama, terus ada lagi Chopper Maran. Jadi Chopper Maran itu ada bulu di kakinya, ada. Nah kemungkinan memang ada Brahmanya atau tidak saya tidak paham. Tapi ayam kampung pun, karena dengan breeding liarnya juga kadang ayam kampung yang biasa juga memiliki bulu di kakinya. Ya itu penjelasannya kan kawan. Lihat kakinya berbulu, kakinya besar-besar, untuk postur tubuhnya juga besar, dan untuk indukannya itu bisa dilihat jengger baret rocknya, australopnya, bentuk warnanya, postur tubuh. Bentar, jengger australopnya, jengger baretnya. Ini jangan perkara karena saya lagi menjelaskan tentang ayam-ayam tipe petelur handar dan sekarang yang saya pakai di produk baru saya, terus dia supaya aman menyebutkan itu. Tapi saya tegaskan bahwasanya tidak akan mungkin di sini masuk baret dan australop. Kenapa? Saya paham betul daripada genetik resesifnya atau genetik atau warisan fenotipnya. Jadi genetik itu ada dua, resesif dan dominan. Resesif itu kadang muncul di waktu yang tidak menentu. Kalau dominan itu muncul, pasti muncul. Nah, baret dan australop ini genetiknya lumayan dominan. Australop dengan warna yang hitam dan blue atau abu-abu itu dominan sekali. Saya sudah menyilangkan dan saya punya barang buktinya bahwa sangat dominan sekali fenotip yang ditampilkan. Dan kalau dilihat ini jauh sekali daripada antara baret ataupun australop. Dan kalau kita tahu sejarahnya, mungkin masuk Lampung pun ayam-ayam tipe petelur seperti baret dan australop ini belum lama. Dan kapan menyilangkannya, ini kita jadi tanda tanya gitu loh. Jadi situ saja saya sudah begitu. Memang sebenarnya saya 2 kali nonton video ini ya. Waktu 3 hari yang lalu dikirimin ini saya lihat, mak, ngeri kali lur. Oke, kita lanjut. Dan kaki kuningnya itu bisa jenengan lihat semua. Untuk jantannya ya seperti ini. Buat jenengan yang ahli dalam dunia genetik, monggo dilihat benar apa tidak. Kalau saya sih belum paham. Saya hanya mengembangkan untuk ayam ini di farm saya ini. Kalau bentuknya seperti ini, postur tubuh besar. Nah ini yang bahaya lur, dunia breeding ini memang lumayan dikatakan mudah, ya mudah asal Anda tahu caranya. Mengembangkan pun kalau memang ayam dari orang lain, dalam skema perkawinannya itu juga tidak boleh ngarang-ngarang. Contoh KUB itu dari Balitna atau dari
pembreeding awalnya produksinya bagus, tetapi kenapa di peternak-peternak rumahan, peternak-peternak kecil seperti kita-kita ini begitu diternakkan kok produksinya jelek? Itu akibat daripada perkawinan yang tidak semestinya, perkawinan yang tidak diseleksi. Dalam artian apa? Ada perkawinan sedarah di situ, ada perkawinan satu generasi di situ yang pasti akan menurunkan kualitas. Dan pasti saya pastikan itu pasti inbred. Inbred ditambah sedarah pula dengan satu angkatan pula. Nah ini jadi pengembang-pengembang itu kalau cara breedingnya salah ya akan menyebabkan downgrade, grade-nya akan turun, itu pasti. Ini usia jantan 6 bulan. Saya nggak masalah tentang usia karena memang ini kental banget dengan bangkok, posturnya kental banget dengan bangkok, dan ini saya tegaskan ini bukan ayam tipe petelur. Mungkin belum bisa saya buka ya karena itu tidak boleh sama beliau. Saya hanya membuka mungkin dari astralognya, dari baretroknya bisa dilihat, dari warna kedu kampungnya. Nah, kedu yang mempelopori salah satunya juga kita bahwasanya dunia penyilangan harus ada dasarannya. Sebenarnya kan tidak perlu mencari kedu. Dasar daripada ayam untuk menyilangkan itu, ini sekalian ya kita bahas dunia persilangan. Dasar untuk menyilangkan ayam supaya dia berdaya tahan bagus itu lokal bener. Tapi kedu ini kan mahal. Nah yang murah ini apa? KUB. KUB ini kan sudah kental lokal. Dan ayam kawan-kawan membuat ayam tipe petelur konsumsi. Nggak usah nyari lokal. Kalau nyari lokal Anda mau ngejar di mana? Pakai KUB dulu lama karena produksinya tidak terlalu banyak. Karena ayam petelur itu HDP-nya atau produksi persentase perharinya harus di 80%-an. Nah apa yang sudah ada? Ada Arab, ada Elba. Ini walaupun bukan lokal, tapi mereka sudah berendemik di Indonesia lama. One Tech sudah teruji secara iklim dan cuaca di Indonesia. Nah, ayam-ayam seperti ini bisa Anda gunakan untuk menyilangkan. Kita lanjut. Ya, itulah. Untuk jengger-jengger indukannya bisa dilihat semua, Bos ya. Nah, ini buat yang penasaran kemarin. Ini saya jelaskan lagi, ini bukan pure ayam kampung murni. Makanya untuk kemarin jantan yang ada di sini, Bos ya. Ini kan jantan besar-besar kemarin yang sudah saya potong itu. Nah, itu banyak perbincangan, Mas, masa iya sih usia 34 kemarin kan ini genetik yang saya pakai. Salah satunya yaitu ada Brahma pasti. Ada lagi yang sebelah sini benar-benar warna kampung. Lanjut. Ini siapa kek? Sena. Kampung, Bos. Warna kampung, warna yang apa ya? Tidak diragukan lagi di pasar kita. Nah, jadi gini kawan-kawan kan jangan salah persepsi bahwasannya induk ayam kampung pedaging kita ini harus berwujud kampung. Itu memang ada standar yang harus tidak lari dari situ, terkhusus di bulu, warna kaki. Tapi kalau hanya ditugaskan untuk berproduksi telur, terkhusus di induk, Anda jangan usah khawatir. Khawatir dalam artian, oh kakinya hitam, oh warnanya tidak bagus, tidak jali, tidak masuk kampung. Itu bisa diolah daripada sang jantan. Kawan-kawan pasti punya KUB yang hitam-hitam, kakinya hitam. Silakan bangkok, silakan diuji coba di rumah. Pasti nanti kakinya ada yang sebagian kuning, ada yang semu-semu kuning, agak hitam bercorak-corak kuning, itu pasti. Dan tampilannya warna-warna bulunya pun pasti akan mengacak. Apalagi kawan-kawan pakai bangkok yang berwarna merah hitam, berwarna widu, berwarna apalagi jalak. Pasti nanti akan berubah warnanya. Nah, ini juga yang harus kawan-kawan tekankan. Jadi jangan mentang-mentang ada ini tuh bukan tampilannya tidak seperti ayam kampung. Nggak bisa. Kalau induk memang tampilannya harus tipe petelur, bukan tipe seperti ayam kampung asli yang ramping tinggi. Nggak bisa, telurnya akan sedikit. Nah, tapi gimana caranya supaya anak dari sang induk ini ketika di breeding atau ketika disilangkan, anaknya ini mirip kampung. Nah, itu yang harus kalian cari. Jadi bukan kita beli induk tapi langsung bertampilan kampung, telurnya positif dikit lur. Jadi jangan tertipu ya kan kawan. Nah, ini indukan yang sudah saya paketkan. Ini Bos, ini genetik ayam kampung. Nah, ini saya bilang 60-70% itu sudah bagus, Bos. Benar. Karena ayam kita ini benar-benar warna kampung, Bos. Warna kampung, warna yang apa ya? Tidak diragukan lagi di pasar kita.
beda dengan warna ayam murni petelur. Saya di situ tadi menjelaskan, yang di sebelah sana tadi saya jelaskan untuk hanya jenis-jenisnya. Cuman Mas, kok Baret Rock bulunya kok Pak Australo kok bulunya tipis benar. Nah, bos, ini bukan murni, ini sudah disilangkan. Oke, saya potong. Nah, pintar dia. Pasti dia melihat video saya yang menjelaskan bahwa ayam tipe petelur pasti bulunya agak tebal. Dia berdalih seperti itu. Kalaupun memang, tapi tidak mungkin, saya pastikan tidak akan ada yang masuk Australorp dan Baret, tidak mungkin. Kalaupun memang, ini seandainya memang menyilangkan Australorp ini, disilangkan, terus sudah bertampilan seperti di video ini, sudah memiliki fenotip seperti ini, hanya sekian persen saja. Jadi produksinya saya pastikan pasti menurun. Pastikan pasti menurun. Tidak mungkin tidak menurun. Jadi produksi telurnya pasti dikit. Dan tadi berbicara 60-70%, tapi berbicaranya dia sendiri. Jadi ini bahaya. Kalau saya makanya nggak terlalu banyak bicara, biar nanti orang yang merasakan gitu aja. Saya sedikit beri bocoran 12 genetik yang ada di ayam saya. Dan untuk gambarnya ya seperti ini, jadinya ayam seperti ini. Kalau indukan saya yang di sebelah sana tadi yang di video awal itu hanya apa ya, itu galurnya bos. Nah ini jadinya seperti ini. Kalau menurut saya bos ya, ini kalau saya sendiri bilang buat jenengan semua, saya setuju sama panutan saya, salah satu YouTuber ya. Jadi beliau mengatakan jangan mengikuti tren. Yo mas, bener, cocok, aku setuju sama pokoknya jangan mengikuti tren bosku. Kalau kita ngikuti tren nggak ada habisnya, bener bos. Kalau ayam-ayam luar negeri itu tren, karena kalau kita memakai ayam kampung murni itu untuk pertumbuhannya sulit dan pasti bakal lama. Nah trennya kita seperti itu, tapi kita jangan itu yang lagi booming ya. Yang jelas kita itu melihat pasar, kita ngikuti. Saya bahasa-bahasa seperti ini saya pastikan bahwasannya pasti. Udahlah, nggak usah ngelak, pasti ya. Channel kita kan sudah lumayan lama juga dulu pasti juga dilihatlah dari youtuber lain. Saya tidak masalah, yang penting dalam penyampaian di video-video itu jangan dibuat-buat, karena saya ingatkan lagi dan pesan untuk diri saya sendiri, ketika Anda membuat video-video itu dengan rekayasa dan masih dilihat orang lain terus-terusan, ngalir terus dosanya. Ayo, apa yang si kembar Tajibana tentang yang Pak Polisi videonya viral itu, yakin tidak ada yang mati? Yakin pertumbuhannya cepat, yang ngirimin bibit itu ya lingkaran-lingkaran kita, bibit dari PT, yang manen ya lingkaran-lingkaran kita. Jadi saya paham betul gitu, tapi ya terserah, aku nggak begitu ini, makan-makan sana orang dosa-dosanya dia kok ngurusin amat. Dan kawan-kawan cerdas menilainya. Pasar kita bos, kita ini mau ngejual daging konsumsi, bukan ngejual yang lagi trending. Nah itu gini, bos. Bahasa ini saya praktekkan di boomingnya GPS PLBS Gades yang mereka jual waktu itu ayam AKY. AKY yang sebenarnya saya harus jelaskan supaya tidak ada indikasi bahwa saya julid dengan produk orang lain. AKY yang sebenarnya itu besar. Nah tapi yang dijual kemarin dicampur aduk dengan Elba dan kecil-kecil sekali, dan itu nyata di lapangan dan harganya sangat luar biasa mahal waktu itu. Itu bahasa saya tentang ternak jangan ngikutin tren tapi ngikutin pasar. Nah sekarang saat ini saya ini hanya mencoba untuk improvisasi dengan keadaan. Harga pakan naik tinggi. Dengan ayam-ayam luar negeri yang saya datangkan seperti Baret dan Australorp, besar-besar loh lur. Jagonya itu 3 kiloan ke atas semua. 3,4, 3,3, yang Baret 3,5 ke atas, itu besar. Nah di situ saya ambil dua hal, yaitu tentang mengisi postur dan mengisi produksi telur. Nah ini penting. Itu tren. Kalau kawan-kawan nggak usah mengikuti juga, tinggal tunggu ayam jadinya. Tapi kalau mengikuti ya harus diarahkan, dan penyilangannya juga harus diarahkan. Bisa dikonsultasikan atau sebenarnya menyimak dari video-video sebelumnya itu sangat sudah cukup. Kita lanjut ya. Masuk mas, pokoknya setuju aku. Nah itu jadi gimana caranya kita supaya di farm kita itu semakin berkembang. Kita sudah untuk sekarang ini dengan brand-brand terbaru, dengan silangan terbaru, itu membantu kita sih sebenarnya. Mungkin jenengan tidak sadar, untuk pakan sekarang mahal. Ya.
Oke, jadi itu kawan-kawan sedikit ya, itu adalah learning point pembahasan kita tentang video ini. Jadi saya tegaskan lagi bagi kawan-kawan, tapi terserah saya menilainya seperti apa. Yang jelas, saya pun tidak merasa risih atau apa, sebenarnya enggak. Tapi saya paham siapa dia, siapa mereka, bagaimana cara kerja dan cara mainnya, dan ayamnya itu apa. Saya paham. Saya berani kok diajak adu dengan orang-orang mereka-mereka itu. Diadu, ayo di mananya, ayo apanya, ayo digalinya, saya berani. Karena saya paham betul kawan-kawan. Karena saya melihat di sini bahwasannya media ini dimanfaatkan untuk menjual barang dagangannya supaya cepat dan supaya lakunya agak mahal. Nah, tapi basically-nya untuk apa kita tidak dijelaskan. Ini tadi kan kita nggak dijelaskan, ini untuk apa nih dengan harga 2 juta dan 1.500.000 1/5. Itu basicnya digunakan untuk apa? Untuk cetak petelur lagi atau cetak induk lagi kah? Apa untuk cetak finalnya atau pedagingnya? Kalau hanya seperti itu saya kira itu sudah sangat mahal gitu loh. Dengan tampilan yang seperti itu diklaim 60-70% HDP-nya, saya kira sangat sulit untuk dipercaya bagi saya gitu loh. Dalam artian saya alhamdulillah dari awal berternak sudah memakai ayam silangan sendiri 6 tahun berjalan kawan-kawan, dan saya paham betul mana karakteristik ayam tipe petelur dan mana karakteristik bukan ayam tipe petelur. Dan walaupun agak menebak-nebak, begitu saya melihat ayam, oh itu darah isiannya, oh seperti itu, saya paham betul. Bisa gitu loh. Ini perkara waktu sih kan. Mungkin kan kalau sudah nanti sudah lama, sudah bertahun-tahun, oh seperti ini, nanti paham betul ayam tipe petelur dan tipe pedaging. Dan ayam ini hanya ada 2 tipe, walaupun banyak namanya. Ayam itu hanya 2 tipe, petelur dan pedaging. Sudah. Nah, kalau Anda mau beli ayam-ayam berharga mahal seperti itu, tanyakan, ini ayamnya untuk cetak pedaging atau cetak petelur lagi atau cetak induk. Biasanya untuk cetak induk lagi dengan materi yang lumayan agak mahal, terkhusus seumpama jantannya pakai Australorp, jantannya pakai Ware dan segala macamnya, itu memang agak mahal, wajar. Tapi kalau hanya untuk cetak pedaging, saya yakinkan harga-harga seperti itu mahal kan kawanku, terlalu mahal. Oke, ini pembahasan tentang video kiriman dari saudara-saudara kita yang berkonsultasi. Juga ada yang berterima kasih, tidak jadi transfer dan segala macamnya. Saya sekali lagi bukan mengusik periuk orang lain atau menghalangi rezeki orang lain. Tetapi dengan adanya video ini, mari belajar bersama, mari belajar berusaha mencari kejujuran dan keberkahan. Jangan memanfaatkan orang yang awam-awam. Saya juga melihat beberapa komentarnya ada orang yang sudah mengerti. Saya bersyukur ada yang bisa menangkap video saya. Oh ini ayam tipe petelur, oh ini bukan tipe petelur. Sudah paham, itu kemarin disinggung. Saya lihat tampilannya aja jauh dari kata petelur, ada yang komen seperti itu. Itu berarti hebat. Dan saya juga mengerti bahwasannya ada peternak-peternak pemula yang belum ketemu video kita ini, belum ketemu channel kita ini, wajar. Jadi sasarannya dari dulu pun itu adalah peternak-peternak new, peternak-peternak baru, peternak-peternak pemula. Nah ini bahaya. Dengan ekspektasi yang besar, dengan harapan yang besar, dihajar dengan harga besar, habis itu ruginya juga lumayan besar karena harapannya besar. Nah solusi dari saya seperti apa? Karena juga menanyakan, dan sebabnya mengarah ke sana ya gara-gara saya sebenarnya. Nanti ada chattingannya kalau boleh saya upload, nanti saya izin dulu sama yang konsultasi. Jadi bahasanya seperti ini, karena nunggu ayamnya sampai lama, karena masih untuk mitra, pesan dari sampean cari induk yang handal Mas Yoga. Jadi ya benar cari induk yang handal, tapi bukan hanya katanya, itu salah. Apalagi di sosial media. Sebenarnya banyak ayam yang sudah bagus kawan-kawan, yang enak, yang sudah diternak secara komersil dan orang banyak. Pilih KUB, aman. AKY tapi yang besar, jangan yang kecil. AKY itu materinya positif dari Elba, berani saya beradu. Terus yang ketiga apa, layar modif. Itu kan sudah banyak nih yang ternak, gitu kan. Dan sudah banyak, kita membuktikannya, cari kebenarannya pun enak. Tinggal main ke orang yang sudah benernak ayam dari beberapa jenis yang saya sebutkan tadi. Tanya langsung, buktikan dengan mata kepala kita. Karena pengalaman terbaik itu yang kita alami sendiri dan kita lihat. Contoh, peternak A melihara ayam KUB. Kita datang, gimana mas, dari 10 induk produksi berapa? Oh 50% stabil mas, 5, jelas. AKY berapa persen mas, kelar mati berapa persen, kan jelas. Kalau ini yang ternak aja hanya dia sendiri,
Dan dia mengatakan bukan ayam hasil breedingannya, kata beliau ya, itu adalah cara yang paling gampang gitu. Cara yang paling gampang untuk menutupi kesalahan. Saya tegaskan dan saya tahu betul bagaimana karakter-karakter permainannya mereka. Itu. Dulu kan sempat berselisih tegang. Lampung cetek bagi saya dalam artian untuk mengetahui hal itu. Dan saya tidak mencari juga. Orang nanti akan datang sendiri ngasih info, Mas tolong nanti kalau ada ini gini-gini, ya saya sampaikan apa adanya gitu kan kawan. Dan sekali lagi, tapi silahkan milih seperti apa. Ini bukan berkaitan tentang saya reseh atau enggak. Dan ini juga untuk pesan bagi kawan-kawanku semua yang punya channel YouTube di dunia pertelean, jangan manfaatkan channelmu dengan hal seperti itu. Kasihan. Solusinya seperti apa supaya bisa berjualan juga induk? Solusinya ya harus gamblang. Materinya jangan dibuat-buat, jangan membohongi orang. Datang ke saya, materi di sini banyak. Datang ke saya, ayo kita bagi materi, silahkan Anda jual. Bahkan mitra-mitra saya juga orang-orang lain sekarang yang menyilang-nyilangkan juga bisa jual induk, bisa jadi peternak mandiri, nggak perlu beli DOC induk lagi, sudah banyak yang menirukan cara-cara yang kita bagikan, nggak masalah gitu. Mungkin kalau saya nggak membagikan seperti buat alat tetas, nggak tak bagikan alat tetas cara membuatnya seperti apa, nggak saya bagikan. Kalau mau pesan ke saya gitu kan nggak seperti itu, karena saya masih dan sangat terus-terusan percaya bahwasanya rezeki tidak akan tertukar. Terus-terusan membagikan pengalaman kita, nanti rezeki itu akan datang. Terus-terusan membagikan ilmu, karena ilmu ini tidak ada habisnya. Dan jangan beranggapan bahwasanya diri kita paling tahu sendiri. Wah, enggak. Masih ada yang lebih tahu lagi. Dengan beranggapan diri kita sudah paling tahu sendiri, itu akan menutup kemampuan kita, akan disitulah kita nggak akan berkembang-kembang. Ya stuck disitulah. Tapi kalau kita merasa kurang, saya ini masih goblok loh, masih bodoh, supaya kita bisa belajar lagi kepada orang yang lebih hebat lagi atau lebih berilmu lagi, akan nambah terus ilmu-ilmu kita. Gitu ya kan kawan ya. Jadi solusinya apa? Solusinya itu tadi, hati-hati. Dan sudah sangat sering saya posting bahwa ayam tipe petelur tampilan atau fenotipnya seperti ini, ayam berdaging seperti ini. Jadi saya yakinkan, saya tegaskan bahwasanya itu tadi video itu jauh daripada ayam tipe petelur. Silahkan nanti kita berdiskusi. Kalaupun nanti pembuat konten atau video ini tidak terima, ya tidak masalah. Saya ya terbuka saja mau kita bagi seperti apa. Saya kira ini hal sebuah kewajaran ketika sudah menontonkan video, banyak orang yang mereaksi dari sebuah video, itu wajar. Mungkin video saya kalau perlu dikritik, dibuatkan video orang di ini, ya monggo-monggo saja gitu loh. Karena kritik itu kan membangun, asal kritiknya tidak menyerang. Dan saya mengkritik ini juga saya memberikan triknya yang benar, trik yang apa. Kalau saya hanya mengkritik, itu namanya syirik tanpa dibarengi trik. Kalau kritik dikasih trik yang kita tahu, trik-trik yang benar, itu membangun. Tapi kalau hanya saya ngeritik aja tak jelek-jelekin, itu syirik saya kira ya. Ini untuk kebaikan kita bersama dan semoga selalu bermanfaat. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, Timiwir, kiwir-kiwir dari kandang peternak muda Lampung. Love you full semuanya kan kawanku.